Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ashrafal anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabahu min yawmina hadha ila yawmil qiyam amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yubtanun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para asatidzah, para guru, para orang tua, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul fadilah, ketua yayasan Yanasira Bapak Haji Yusuf Siddiq, yang kita doakan beliau sehat panjang umur dan yang sama-sama kita muliakan meskipun beliau berhalangan hadir, ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Adi Kasiat, akhbillah sahibul fadilah, sahabat saya Bapak Ustadz Makhraji selaku sekretaris daripada Yayasan Yanasira, yang semoga beliau sehat panjang umur, Bapak RW, Bapak RT yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan dan menetapkan untuk kita nikmat Islam, nikmat iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, sehingga masih bisa hadir di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Al-Hidayah, dalam rangka kita memperingati tahun baru Hijriah 1448, yang semoga hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada prolog sederhana yang selalu saya sampaikan kalau memberikan tausiah. Tidak semua orang itu berkesempatan menjadi orang kaya, tapi setiap orang berkesempatan menjadi orang yang bahagia. Dan tidak semua orang berkesempatan menjadi penguasa, tapi setiap orang berkesempatan untuk menjadi orang yang mulia. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak Allah letakkan di atas harta dan di atas tahta, tapi kebahagiaan dan kemuliaan itu Allah letakkan di atas iman dan takwa. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada diri saya, kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, di tahun yang baru ini 1448 Hijriah, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk kita menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kebahagiaan dan kemuliaan yang kita inginkan itu Allah berikan untuk kita bahagia dan mulia, bukan hanya di dunia, tapi Allah berikan kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kalau menurut para ulama itu sebetulnya bukan terjadi pada bulan Muharram. Ulama bersepakat bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah itu terjadinya pada bulan Rabiul Awal. Kenapa Muharram diletakkan pada bulan yang pertama daripada bulan hijrah? Itu adalah atas inisiasi daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Padahal hijrahnya Rasulullah dari Masjidil Haram, dari Mekah ke menuju Madinah yang dulu disebut dengan Yathrib, itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Peristiwa hijrah ini bukannya transmigrasi. Kalau transmigrasi itu sudah disiapkan. Apa-apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang akan melakukan transmigrasi. Tapi Rasulullah beserta para umatnya, orang-orang Islam ketika itu melakukan hijrah itu bukan berdasarkan keinginan dari Rasulullah, tapi ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih Rasulullah itu mendapatkan perintah melakukan hijrah dari Mekah, dari menuju Madinah? Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga iman umat. Jadi menjaga iman, karena ketika 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah itu mendapatkan tekanan, intimidasi di dalam berdakwah, sehingga sulit berkembang. Dan ini bukan hanya terjadi pada diri Rasulullah, tapi kepada umat Islam ketika itu. Maka ketika hijrah ke kota Madinah itu mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa, kesuksesan yang begitu sangat spektakuler dalam jangka waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun Rasulullah sukses berdakwah di kota Madinah yang dulu disebut dengan kota Yathrib. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjaga iman. Makanya buat kita selaku umat Rasulullah di akhir zaman seperti ini, semakin bertambah waktu, bertambah zaman, ini harus kita mampu menjaga iman. Karena iman ini sesuatu yang sangat-sangat berharga dan tidak diberikan kepada semua orang. Ada ucapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam satu ucapannya, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Walakinnallaha yu'til imana illa man yuhib. Fa iza ahabballahu 'abdan a'tahul imana. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu bisa saja memberikan dunia ini kepada siapa saja, kepada orang yang dicintai ataupun kepada orang yang tidak dicintai. Orang yang ibadah ataupun orang yang tidak ibadah, diberikan oleh Allah dunia. Bentuk dunia itu adalah harta, jabatan, kedudukan, sehat, kemakmuran hidup, kesehatan, diberikan oleh Allah kepada siapa saja, orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah. Meskipun nanti ketika kita melihat saat dunia itu diberikan kepada orang-orang yang ibadah, itu disebut sebagai nikmat. Karena nikmat itu sesuatu yang baik, diberikan kepada orang-orang yang baik, karena yang memberikan adalah Zat yang maha baik. Ini Bapak Ibu bisa baca dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Ternyata tidak semua orang itu mendapatkan nikmat. Ini nanti buka surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Siapa saja orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul,
maka mereka itulah orang-orang yang nanti akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa yang mendapatkan nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Para nabi. Ini orang-orang yang betul-betul mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang meyakini kebenaran agama. Wasyuhada, orang-orang yang mati dalam membela agama Allah. Was-sholihin, dan orang-orang ini cuma. Jadi yang mendapatkan nikmat para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Sementara ketika dunia itu diberikan kepada orang-orang yang tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, itu bukannya nikmat namanya. Itu dalam bahasa agama kita namanya istidraj. Istidraj. Kalau bahasa agama kita namanya istidraj. Kalau bahasa Jawanya tuh diluluh. Kalau bahasa Betawi itu diambulin. Allah kasih, Allah tapi tidak ridho kepada orang yang diberi itu. Itu namanya istidraj. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu dikasih uang 10 juta, tapi ngasihnya ngelemparin, lu makan, lu ambil, silakan. Ibu ambil apa kira-kira? Diambil gak, Bu? Ngasihnya ngelemparin, Bu, 10 juta, diambil gak? Ibu-ibu pasti bilang, ya Allah Ustadz, saya juga manusia punya harga diri, masa ngasih uang ke saya dilemparin? Gak bakalan saya ambil, betul gak? Tapi kalau dikasihnya, ibu lagi masak, suami ibu pulang, ibu berhenti dulu masak, sini sebentar, duduk sebentar. Ada apa, Pak? Ini alhamdulillah tadi dapat rezeki sedikit, ini buat ibu jajan 10 juta. Kira-kira ibu ambil gak? Yang dilemparinnya diambil, apalagi itu. Nih namanya istidraj. Tentang istidraj itu ayatnya banyak, salah satunya nanti ada di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Falamma nasu ma zukkiru bihi, maka tatkala mereka itu melupakan. Nasu itu artinya melupakan. Makanya manusia itu bahasa Arabnya an-nas, yang suka lupa. Falamma nasu ma zukkiru bihi, tatkala mereka melupakan terhadap peringatan-peringatan yang kami berikan. Disuruh sholat enggak sholat, disuruh puasa enggak puasa, disuruh ibadah tidak ibadah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka bermacam-macam pintu. Pintu sehat dikasih, pintu kemajuan usaha dikasih, kemakmuran hidup dikasih. Hatta iza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka dalam keadaan euforia, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang-senang, akhaznahum baghtatan, kami timpakan kepada mereka itu musibah, cobaan, bencana, baghtatan, secara tiba-tiba. Itu dalam bahasa agama kita namanya istid. Jadi yang namanya dunia Bapak Ibu bisa saja diberikan kepada siapa saja. Orang ibadah dikasih, yang tidak ibadah juga dikasih. Namun berbeda, kalau orang ibadah namanya nikmat, orang yang tidak ibadah namanya istidraj. Walakin yu'til iman illa man yuhib. Akan tetapi Allah itu hanya memberikan iman kepada orang-orang yang dicintai saja. Jadi iman ini khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai. Nih alhamdulillah nih kita masih diberikan Untuk apa kita punya iman? Agar ada motivasi
semangat, stimulan, rangsangan untuk kita melakukan ibadah. Mustahil orang tanpa iman mau ibadah. Pak, banyak nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak nggak? Banyak. Ngaku Islam, sembahyang kagak. Ada nggak? Orang Islam yang nggak puasa banyak. Ternyata nggak hanya Islam yang kita butuhkan, tapi juga iman. Ini iman ini yang menjadikan motivasi kita untuk melakukan ibadah. Tanpa iman orang nggak mungkin melakukan sholat. Makanya setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, kalau diawali dengan amanu, selalu diiringi dengan wa amilus sholihat. Surah yang paling pendek surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi illal ladina amanu wa amilus, termasuk At-Tin, illal ladina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Surah Al-Bayyinah, innal ladina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Itu selalu ada tuh, amanu selalu ada, wa amilus sholihat. Makanya Syekh Nawawi menyebutkan la imana bila amalin wala amala bila imanin. Tidak akan ada gunanya iman tanpa amal, tidak akan ada gunanya amal tanpa iman. Nih, iman. Apa arti iman? Ini kudu tahu juga nih. Iman itu adalah secara bahasa namanya percaya. As-sidqu, meyakini, mempercayai. Tapi ini belum masuk istilah iman secara istilahi. Iman yang sesungguhnya adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, dan mengejawantah dalam bentuk perbuatan. Jadi iman itu harus diikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, merasuk ke dalam hati dan mengejawantah dalam bentuk perbuatan. Contoh nih, iman kepada Allah bukan sekedar kita percaya Allah itu ada. Kalau sekedar kita percaya Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab udah duluan, Pak. Kan Quran menyebutkan tuh, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Abu Jahal juga tahu tuh berhala yang dia sembah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Jangankan mencipta, rubuh aja nggak bisa bangun sendiri. Jangankan nyembuhin orang sakit, dibiarkan burung juga dia nggak bisa bersihin. Tapi kenapa dia sembah? Itulah yang disebut dengan orang jahiliyah yang masih memegang kepercayaan nenek moyang mereka. Maka buat kita bukan hanya sekedar kita percaya Allah itu ada, Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang punya, Allah yang ngatur, Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Itu baru namanya iman. Makanya dulu ada pengajian, kitabnya namanya Sifat 20, wujud, hidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat. Tuh iman kepada Allah bukan sekedar iman, kita kudu kenal baik zatnya dan sifatnya. Karena kalau kita tidak kenal zat dan sifat Allah, itu kata ulama, la tasihhul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah satu ibadah kecuali harus mengenal siapa yang disembah. Jadi mengenal Allah itu tujuannya adalah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, kita iman kepada Allah, mengenal Allah itu agar kita ini di dalam hidup tidak putus asa. Orang yang beriman itu harus optimis, nggak boleh putus
asa dilarang wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bu, kenal sama Nabi Musa, Bu? Bu, kenal sama Nabi Musa? Ketemu di mana, Bu? Tuh Nabi Musa dulu, Pak, Bu, pernah diminta oleh 12 kabilah Bani Israel. Apa yang diminta oleh ke-12 kabilah Bani Israel ini? Yang diminta adalah air. Pernah minta air nggak? Ada tuh kalau dangdutan, air. Kalau dangdut kan teriakannya air gitu Pak ya. Kenapa dangdutan mintanya air? Karena dalamnya panas, isinya setan. Makanya jangan heran kalau orang selesai nonton dangdut pasti ribut, berantem pasti. Kenapa? Awalnya panas, isinya setan. Pulang dari dangdutan itu biasanya ribut, berantem. Tapi selesai zikir nggak ada yang teriak-teriak air nih. Betul nggak? Tuh kita nggak perlu teriak, dikasih tuh makanan dikasih. Makanya nggak ada orang selesai zikir ribut, nggak ada. Kecuali sendalnya hilang nggak dapat berkat lagi, itu baru ribut. Nah kita mengenal Allah agar kita ini jangan mudah putus asa. Orang yang beriman itu harus optimis. Itu Nabi Musa tuh diminta oleh ke-12 kabilah Bani Israel, yang diminta itu air. Ketika itu yang dipegang oleh Nabi Musa tongkat, di hadapannya batu. Kalau yang dipegang pacul mungkin dekat dah. Ini yang dipegang tongkat, di hadapannya ada batu. Tapi turun kebesaran Allah. Wadrib bi asokal hajar panpajarat min husnata asrota aina fa'alima kullu unasin masyrabahum. Pukullah tongkat itu pada batu tersebut, maka terpancarlah 12 mata air sesuai 12 kabilah yang minta air. Ini terjadinya kenapa, Bu? Karena kebesaran Allah yang harus kita imani. Maka dari peristiwa Nabi Musa ini jangan suka bicara, jangan suka ngomong ucapan boro-boro. Paham nggak boro-boro? Boro-boro. Jangan suka bicara boro-boro. Yang nggak paham saya kasih contoh gampang nih. Contohnya gini, Pak, Bu, Mas, Mbak, nggak ada keinginan pergi haji apa? Boro-boro. Paham, udah paham? Jangan suka bilang boro-boro. Apa yang kita ucapkan? Insya wa masya Allahu kan wa in lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, bagi kita sesuatu itu tidak mungkin, tapi bagi Allah sangat mungkin. Maka jangan suka bilang boro-boro. Apa yang kita ucapkan? Insya, itu keimanan. Yang ketiga, kita mesti mengimani Allah dan mengenal Allah itu agar jangan mudah suudzon. Apa suudzon? Negative thinking, buruk sangka. Nih kadang-kadang kita suka buruk sangka nih. Khususnya dalam masalah rezeki. Kita kalau minta rezeki kepada Allah nggak pernah sedikit kan? Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an kasiro. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang luas, yang banyak. Begitulah. Sholat duha besok, Allahumma in kana rezeki fis samai fa anziru wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana ba'idan fa qarib wa in kana musiran fa yasiru wa in kana qalilan fa kasiru. Ya Allah, kalau rezeki saya masih gantung di langit turunin, kalau masih mendem di bumi keluarin, kalau yang jauh deketin, yang susah gampangin, yang sedikit hafal banget sama duit lu ya. Ternyata hidup masih susah-susah aja. Ini kadang-kadang suka suzon nih. Orang suka bilang, gue jadi bingung sama Tuhan. Tuhan maunya apa sih sama gue? Kan gue udah baca doa. Katanya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti akan aku ijabah. Kok ini gak dikasih-kasih? Oh, di sini jangan suuzon kepada Allah. Kita jangan merasa lebih tahu dari yang maha
Allah itu maha tahu kapan rezeki itu diberikan dan di mana diberikannya. Allah itu maha tahu serta kepada siapa diberikan. Apalagi yang namanya rezeki ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena yang namanya rezeki itu udah pasti dijamin oleh Allah. Rezeki, bahkan Nabi sabdakan dalam satu hadis, lau anna ibna adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu. Seandainya ada anak Adam manusia, dia lari dari rezekinya seperti dia lari dari matinya, rezekinya itu akan tetap datang kepadanya seperti kematian yang datang kepadanya. Orang lari dari rezeki nggak bakalan bisa dia lari dari rezeki. Contohnya orang kagak kerja di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, dagang enggak, usaha juga enggak, rezeki tetap datang. Karena sebetulnya rezeki itu ada yang kita datangi, ada yang rezeki itu datengin kita. Tapi kalau menurut Sayyidina Ali, rezeki itu adalah mendatangi diri kita. Kan dulu ada lagu nih, lagu anak-anak nih. Pasti apal, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Saya mau tanya, makanan cicak apa? Nyamuk. Itu yang datang cicaknya apa nyamuknya? Coba di lagu itu. Nyamuknya, rezekinya datang, bukan cicaknya yang datengin nyamuk, nyamuk datengin. Tuh berarti rezeki itu datengin kita. Maka dalam urusan rezeki kita nggak usah khawatir. Bu, Pak, mau nggak saya kasih rumus bahagia nih? Mau nggak? Nih, ini bukan dari saya, dari Rasulullah. Nih kalau pengen hidup kita tenang, nggak terlalu sibuk dengan urusan rezeki, tenang aja hidup. Nih, pegang 3 hal yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutun yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Sampai jam berapa Ustaz Mahraji ini? Hah? Jam 12. Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa orang yang di saat pagi hari dia berada pada lingkungan yang aman, lokasi yang aman. Ini kampung apa namanya nih? Pondok Bambu. Aman gak nih lingkungan kita? Aman gak? Aman, gak ada kerusuhan. Gak ada kerusuhan. Kita datang ke masjid aman, duduk di masjid juga nggak digerebek sama Satpol PP, aman. Ini bagian daripada rezeki nih. Kita punya lingkungan aman. Coba kalau kita hidup di Palestina, setiap hari dengerin bom dulu tuh, betul nggak? Nah, ini kita hidup di Indonesia, khususnya di Pondok Bambu, aman. Ini bagian daripada rezeki. Kita ntar malam tidur kunci pintu, aman, betul nggak? Aman. Sholat Jumat taruh sendal di mana aja aman kalau jelek. Tuh, ini aman lingkungan kita, bagian daripada rezeki. Yang kedua kata Rasulullah, wa mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Badannya sehat. Nih badan kita sehat. Ya, karena kalau udah badan sehat, makan enak, tidur nyenyak, berangkat kerja semangat, betul nggak? Iya. Pilih mana? Makan enak apa enak makan? Pilih mana? Makan enak apa enak makan? Enak makan. Nah kita yang bikin enak makan itu adalah kondisi badan kita sehat, itu enak. Coba kalau lagi sakit Pak, sakitnya yang berat-berat, stroke aja. Berat nggak? Ada yang lebih berat lagi, 2 truk. Nih kalau kita lagi sakit, makan kurang selera, berangkat kerja nggak semangat, tidur juga kagak nyenyak.
Tuh orang-orang yang duitnya banyak, dia melakukan apa namanya tuh? Yang mereksa badannya apa namanya tuh? MCU, medical check up. Medical check up. Ya. Dia ketahuan penyakitnya ini. Sampai kata dokter, "Bapak jangan makan ini ya, karena kena penyakit ini. Bapak jangan makan ini ya, kena ada penyakit ini. Bapak jangan makan ini ya, kena penyakit ini." Akhirnya makan apa coba? Kita mah nggak pernah masuk MCU, makan aja udah, betul nggak? Makan aja. Maka saya kumpul di sini nih, ya. Kumpul kalau lagi kumpul di mana-mana, bedain orang kaya sama orang susah gampang, Pak. Kalau makannya banyak, tandanya orang susah, gitu aja udah. Karena orang susah kan nggak tahu penyakit dia mah. Pokoknya makan aja udah, betul nggak? Iya, makan. Yang kedua, kalau badan kita sehat, tidur kita nyenyak, benar? Tidur kita nyenyak. Maka saya sering bilang begini, tidurmu di atas tikar tapi di rumah sendiri itu masih jauh lebih baik daripada di atas kasur tapi di rumah sakit. Betul nggak? Tidur di rumah sendiri walaupun pakai tikar enak nggak? Daripada kayak kasur di rumah sakit enak? Nggak enak. Enakan di rumah sendiri walaupun pakai tikar. Tuh itu sehat, itu bagian daripada nikmat. Jadi wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutun yaumi, ada makanan yang dimakan untuk hari ini. Pagi tadi udah sarapan, siang udah makan siang, malam mungkin sudah makan. Ibu ntar pulang nih, di rumah masih ada bawang, masih ada cabai, masih ada beras. Itu nikmat, rezeki. Nah kalau orang punya tiga ini, badan sehat, lingkungan aman, ada makanan yang dimakan untuk hari ini, paka'an nama hizat lahu dunya bihaza biha, maka seakan-akan mereka itu memiliki dunia beserta isi-isinya. Tuh rumus bahagia tuh. Kalau rumus bahagia dari saya, mau Bu saya kasih Bu. Oh, to be used not to be have. Itu bahasanya begitu. To be used not to be have. Ingin menikmati, tidak perlu memiliki. Tadi kan keren tuh bahasa Inggrisnya, saya juga sedikit bisa tuh. To be used not to be have. Ingin menikmati, nggak usah memiliki. Nih hidup kita bahagia nih. Kalau kita belum punya duit untuk beli mobil, nggak usah beli. Betul nggak? Usaha sampai pinjol, pinjaman online karena pengen punya mobil, nggak usah. Cukup punya aplikasi. Nih. Kan ada aplikasi kan? Grab Car. Betul? Grab kan. Mau kemana-mana tuh? Mau ke Tanah Abang, mau ke Senen, mau ke Cempaka Putih. Cukup kita datang mobil di depan kita. Betul nggak? Baru naik tutup pintu. Apa kata supirnya? Sesuai aplikasi ya bos. Dipanggil bos kita, padahal bukan mobil kita tuh. Berangkatnya naik Toyota Avanza, pulangnya naik Toyota Innova. Kaya nggak kita? Nih nyeneng ini nggak punya mobil ini ya, biar jangan stres. Tuh, jadi jangan kita suudzon kepada Allah. Termasuk orang juga suka suudzon terhadap jodoh orang nih. Ini mulut kita kadang-kadang suka gatel. Tahu gatel Bu? Suka ngomentarin orang. Ini apalagi lagi kondangan nih, pergi kondangan, ngelihat ada orang datang suami istri. Begitu kita lihat, ya Allah, istrinya tinggi, bersih, putih, mancung, cakep. Istrinya tinggi, bersih, putih, mancung, cakep. Begitu kita lihat suaminya, udah pendek, hitam, keriting, kakinya megar. Kita suka komentar, ini dari mana jadinya ya? Tuh. Oh, nggak boleh suka suzon. Atau kita lihat pergi kondangan, kita lihat suaminya tinggi, bersih, putih, mancung, ganteng. Tinggi, bersih, putih, mancung, ganteng. Begitu kita lihat istrinya,
udah pendek, lebar, lebih lebar. Kalau tanah mah lebar, kita jual bisa umroh. Kita suka komentar, ini laki waktu ngelancong mabok kali ya. Nah, nggak boleh. Itu ketentuan Allah. Makanya takdir itu kan ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang tidak ada intervensi manusia, ada takdir yang di dalamnya ada intervensi manusia. Itu perbedaannya. Kalau di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata kholaqa, itu tandanya takdirnya takdir mubrom yang tidak ada intervensi manusia. Kalau Allah menggunakan kata ja'ala, itu namanya takdir mu'allaq yang di dalamnya ada intervensi manusia. Contohnya dalam masalah jodoh tuh, kan ayatnya kita sering dengar tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu jodoh itu bukan keinginan kita, jodoh itu mutlak hak ketentuan Allah. Kan ada bu, orang pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa, ada nggak? Ada. Bisa jadi suami ibu yang sekarang belum tentu pacar ibu yang dulu, betul nggak? Ini istri kita yang sekarang pak, belum tentu pacar kita yang dulu, betul nggak? Itu jodoh, itu takdir mubrom. Ada orang nikahnya sama siapa, pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa, ada kan? Buktinya Raino Barak itu kan pacarannya Meluna Maya. Nikahnya sama siapa bu? Syahrini. Itu jodoh. Makanya mau jodoh orang kita jangan suka suudzon. Termasuk juga orang suka suudzon dalam masalah kematian. Kira-kira kaget nggak kalau kita dengar ada orang sehat, seger buger, kagak sakit, dikabarin meninggal, kaget nggak? Kita suka komentar, lah kan kagak sakit tuh orang. Sementara kalau ada orang yang udah sakitnya lama dikabarin meninggal, komentar kita enteng. Emang udah lama. Lagian kelamaan sakit kesian dia mah. Memang kalau ngukur akal kita antara yang sehat dengan yang sakit, yang pantas mati duluan yang mana bu? Yang sakit kalau ngukur akal. Tapi yang namanya mati itu nggak mesti sakit, betul nggak? Makanya kata ulama, kam min sahihin matat min ghairi illatin wa kam min alilin asakina minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat, seger buger, nggak pakai sakit, tiba-tiba matinya tanpa pakai sakit lagi. Ada nggak? Ada. Tuh kemarin di Bekasi Timur 6 orang cuma ketabrak kereta doang mati. Emang saya salah ngomong? Benar nggak kemarin? Cuman ketabrak kereta mati. Tuh, jadi mati itu jangan kita suuzon. Ngukur akal lagi nih, antara yang tua sama yang muda, yang pantas mati duluan yang mana? Hah? Kasihan banget nih yang tua. Nggak mesti tua dulu. Banyak seorang kakek nyolatin cucunya, ada nggak? Ada. Tuh, jadi nggak mesti tua dulu. Jadi jangan suuzon dalam urusan mati. Utusan mati itu urusan Allah. Makanya ayatnya juga walladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu lagi-lagi menggunakan kata khalaqa. Itu ketentuan Allah. Kita nggak bisa lari dari mati, nggak bisa lari. Ayatnya jelas, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita nggak bisa lari dari mati. Mau berobat kemana, cari dokter yang paling top di dunia ini yang bisa ngobatin penyakit yang namanya gagal napas. Itu penyakit paling bahaya namanya gagal napas. Izin Ustadz 5 menit lagi. Alhamdulillah. Nah ini kita mengenal Allah agar kita jangan suudzon. Jadi iman kita ini perlu kita jaga, betul nggak? Ini jadi semangat daripada hijrah ini kita menjaga iman. Dan kita punya iman kan beda-beda bu. Pak, ada yang imannya standar, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Ada orang yang imannya standar, tinggi enggak,
rendah juga enggak, standar. Ciri-cirinya gampang. Kalau dia sholat cukup cuma melakukan sholat fardu tanpa sholat sunnah. Ciri-cirinya, sholat cuman wajib saja, sunnahnya dia nggak lakukan. Puasa juga begitu, puasa Ramadan saja, puasa sunnahnya nggak dikerjain. Subuh jam 8, jam sekarang jam berapa? Jam 4.38 menit. Bangunnya juga jam 4.38 menit. Itu orang yang iman standar. Iman harga bandrol namanya. Ada yang imannya kuat. Nih, ini yang imannya kuat nih. Ya. Imannya kuat. Ciri-cirinya apa? Kalau dia melakukan ibadah baik sholat baik puasa, tidak hanya yang fardu saja, tapi dia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Puasa juga begitu, tidak cukup puasa Ramadan, tapi dia tambah dengan puasa-puasa sunnah. Subuh jam 4.38 menit, bangunnya jam 3.38 menit. Itu orang yang imannya kuat. 1 jam sebelum subuh dia udah bangun. Ada orang yang imannya lemah. Ini iman bahaya nih. Ciri-cirinya gampang. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja dia nggak kerjain. Jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan aja nggak kerjain. Itu orang yang iman lemah. Subuh jam 4.38 menit, bangunnya jam 8.34 menit. Ini kita jadi bingung, sholat duha apa sholat subuh ini? 8:30 baru bangun. Ini iman kita beda-beda nih. Dan orang yang beriman itu Bapak Ibu nggak lepas dari ujian. Tadi ayatnya saya sampaikan tuh. Apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu menyangka mereka itu akan dibiarkan setelah mengatakan amanah kami beriman wa hum la yuftanun? Mereka tidak akan diuji. Ini ada ujian orang beriman 3. Saya cepetin. Yang pertama bil ma'murat, dengan bermacam perintah, anjuran. Kita harus mau melakukan anjuran dan perintah-perintah. Bentuknya minal wajibat wal mandubat. Ada yang perintah wajib, ada perintah sunnah. Nih, sholat subuh itu kan perintah wajib atau sunnah tuh? Wajib. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Yang nggak biasa. Yang udah biasa mah enteng. Ini sholat subuh berat. Sholat subuh itu berat. Apalagi hujan-hujan, ya Allah. Kita tinggal ngambil 2 pilihan. Mau tarik sejadah atau tarik selimut. Pilih mana coba? Kita tarik sejadah atau tarik selimut? Atau yang ketiga, tarik sejadah buat selimut. Tarik sejadah buat selimut. Itu harus diuji. Termasuk juga yang sunnah. Ini bangun sholat tahajud, Masya Allah, berat gak? Berat. Udah gerimis, bangun sholat tahajud, baru mau bangun istrinya yang pelakin. Wah, berat udah. Berat gak? Berat. Nih yang pertama. Yang kedua, wal manhiya, menjauhkan yang dilarang. Hal-hal yang dilarang kita tinggalin juga. Yang bentuk larangan itu 2. Yang pertama minal muharramat wal makruhat. Ada yang bentuknya haram, ada yang bentuknya makruh. Nih kalau ninggalkan yang haram li zatihi gampang. Contoh, daging babi, daging anjing, minuman keras, gampang ninggalinnya. Yang susah itu meninggalkan haram li ghairihi. Haram ada sebabnya. Uang, ya, makanan, ini semua halal. Tapi cara mendapatannya gimana? Kalau dari hasil mencuri, nyolong, korupsi, halal apa haram? Haram. Ini yang susah ninggalinnya. Ini saya kasih ilustrasi gampang nih ya, ilustrasi gampang. Tadi saya tanya, uang hasil korupsi halal apa haram? Haram, jelas, haram. Lagi kita kumpul di Masjid Al-Hidayah, ujuk-ujuk ada koruptor datang, bawa duit 1 karung, coba uang 1 karung.
Dibagi-bagiin 10 juta, 10 juta, 10 juta, ibu-ibu 10 juta. Kira-kira diambil apa enggak, Bu? Berat enggak tuh? Itu baru ilustrasi aja kita ambil, gimana betulan coba. Saya juga mungkin saya ambil juga tuh. Termasuk yang makruh, yang syubhat itu juga berat. Ninggalin yang syubhat, yang itu juga berat. Nih saya kasih contoh lagi ibu-ibu. Bu, ibu kan suka nyuci pakaian suami ibu ya Bu ya. Ternyata di kantong suami ibu ada duit 500.000. Kira-kira ibu ambil apa ibu kasih suami ibu? Berat kan? Tuh ninggalin yang syubhat itu susah. Makanya kita orang beriman harus mau meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Yang ketiga, ujian buat orang yang beriman adalah bil baliyah, dengan bermacam bala dan musibah. Hidup ini pasti ada cobaan dan ujian, betul? Orang beriman itu selalu menghadapi cobaan dan ujian. Karena ad-dunya darul bala, dunia itu tempatnya bala dan musibah. Kita semua orang beriman pasti dicoba, diuji oleh Allah, dan cobaan itu banyak, betul nggak? Kalau sedikit bukan cobaan, namanya cobain. Sedikit namanya cobain, kalau banyak namanya, makanya kita sabar. Wa basyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan. Itu pasti kita menghadapi cobaan dan ujian itu. Makanya kita harus kuat menghadapi pertama apa? Perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, menjauhkan larangan Allah yang haram dan juga yang makruh, dan harus mampu menghadapi musibah dan bala yang terjadi pada diri kita. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat dan semakin menambah keimanan kita, dan senantiasa Allah berikan keberkahan di tahun 1448 Hijriah ini. Allah semakin kuatkan iman kita, Allah tetapkan hidayah dan taufiknya, dan semua Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah. Anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh dan salihah, mati kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Sekalian doa enggak? Ilaika bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna sakinata fi qulubina was sa'adata fi buyutina was sihhata fi abdadina wal barakata fi arzakina wal manfaata fi ulumina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kita menyimak mutiara hikmah yang begitu syarat akan ilmu dan nasihat kehidupan. Terima kasih yang tak terhingga kami aturkan kepada Kiai Haji Ahmad Habibie Alfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan melimpahkan keberkahan atas ilmunya. May Allah Subhanahu wa taala accept our repentance, grant us steadfastness in faith, and shower His infinite mercy upon us and our families in this Islamic New Year. We have now reached the conclusion of this beautiful and blessed event. On behalf of the entire organizing committee, we
would like to express our deepest gratitude to our speakers, teachers, and every single one of you who attended tonight. Saya Fatih dan saya Asya, selaku pembawa acara, memohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala hilaf kata maupun kekurangan dalam madu acara pada malam hari ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan segala kehilafan datang dari diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان